Halo, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan nama saya Dio Nugraha. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Frost Edu, yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi modul 3, yaitu efektuasi. Sebelum masuk ke bisnis, kita akan melihat landasan teori yang menjadi fondasi dari seluruh presentasi ini. Nah, menurut Saraswati tahun 2001, eh, ada perbedaan fundamental antara cara berpikir wirausahaan kasuatif dan wirausahaan efektual. Wirausahaan kasuatif itu memulai dari tujuan, lalu mencari cara dan sumber daya untuk mencapainya. Sedangkan wirausahaan efektual itu memulai dari means, dari siapa mereka, apa yang mereka tahu, dan siapa yang mereka kenal, lalu membiarkan tujuan itu berkembang secara organik dari interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, ada 5 prinsip efektuasi yang akan kita terapkan satu persatu. Nah, prinsip yang pertama itu adalah bird in hands, yaitu mulai dari means yang tersedia. Lalu yang kedua adalah prinsip affordable loss, yaitu kalkulasi resiko, bukan potensi return. Lalu crazy quilt, itu membangun ekosistem mitra sejak awal. Lalu prinsip lemonade, yaitu ubah hambatan menjadi peluang. Dan yang terakhir, prinsip pilot in plan, yaitu kendalikan yang bisa kita kendalikan untuk bentuk masa depan. Nah, kelima prinsip ini yang akan kita lihat hidup dan nyata dalam bisnis yang saya buat, yaitu Frost Edu. Nah, langkah pertama efektuasi itu adalah bird in hand. Dan pertanyaannya itu bukan bisnis apa yang laku. Pertanyaannya adalah saya ini siapa, lalu saya tahu apa, dan saya kenal siapa. Nah, mari kita bedah satu-satu. Yang pertama itu siapa saya. Nah, saya adalah R&D spesialis di PT Kaldu Sari Nutrition Indonesia, perusahaan FMCG frozen food yang sudah berpengalaman di industri ini. Nah, selama 4 tahun saya terlibat langsung dalam formulasi produk, trial produksi, evaluasi sensori, hingga koordinasi dengan tim QA dan regulatory. Saya ini bukan sekedar mengerti teori, saya tahu betul bagaimana produk frozen food itu lahir dari dapur laboratorium hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu kita bedah yang kedua, yaitu apa yang saya tahu, knowledge, yaitu nah ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki dan ini bukan klaim kosong. Formulasi dan pengembangan produk frozen food, lalu quality assurance dengan standar GMP dan HACCP, lalu proses perizinan BPOM MD dan sertifikasi halal MUI, lalu proses scale up dari lab ke produksi massal, serta analisis kandungan gizi dan regulasi label pangan. Lalu yang ketiga itu siapa yang saya kenal atau network. Nah, ini yang sering dilupakan. Selama 4 tahun, saya membangun jaringan yang sangat relevan dengan supplier bahan baku dan food ingredient house di nasional, lalu tim QA dan regulatory di berbagai perusahaan FMCG karena ada teman di sana, lalu komunitas UMKM frozen food lokal, lalu laboratorium pengujian pangan terakreditasi seperti Saraswati dan TÜV Nord, hingga koneksi ke auditor BPOM dan konsultasi halal seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah saya memiliki aset yang lengkap untuk membangun bisnis konsultasi di bidang ini tanpa perlu modal rupiah spesial pun karena saya memiliki pengalaman tersebut. Dari analisis means tadi, lahirnya lah Frost Edu. Nah, bukan dari riset pasar yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, tapi dari kesadaran bahwa saya memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, apa sih masalahnya? Nah, saya melihat ini setiap hari di lapangan, yaitu jutaan UMKM Indonesia memiliki produk frozen food yang potensial seperti dimsum rumahan yang lezat, nugget lokal yang unik, lalu produk somai yang sudah punya pelanggan setia, akan tetapi mereka terhenti di dinding perizinan dan standar kualitas. Nah, tidak tahu cara mengurus BPOM MD, tidak paham GMP dan HACCP, tidak mengerti konsistensi formulasi. Nah, akibatnya itu apa? Nah, produk mereka itu tidak bisa masuk ke minimarket, tidak bisa diekspor, dan tidak bisa diskalasi. Seperti itu. Nah,
Menurut data Kemenop UMKM pada tahun 2023, kurang dari 10% UMKM pangan di Indonesia ini yang sudah memiliki izin edar resmi. Nah, angka yang sangat kontras dengan potensi pasar yang luar biasa menurut saya. Nah, apa sih solusinya? Nah, Frost Edu ini hadir sebagai jembatan, bukan konsultasi akademis yang hanya tahu teori, tapi praktisi aktif di industri FMCG yang tahu persis gap antara standar industri besar dan kapasitas UMKM yang kecil seperti itu. Nah, layanan yang ditawarkan ini mencakup seluruh siklus, yaitu mulai dari formulasi produk, pendampingan trial produksi, persiapan dokumen BPOM MD dan sertifikasi halal, lalu uji laboratorium hingga coaching proses QA dan GMP. Seperti itu. Oke, di slide ini kita akan membahas dua prinsip sekaligus, yaitu yang pertama prinsip affordable loss, yang dimana menurut Du et al. Pada tahun 2023, wirausahaan mengefektual tidak bertanya berapa return yang akan saya dapat. Mereka itu bertanya berapa yang siap saya korbankan jika ini tidak berhasil. Nah, untuk Frost Edu, kalkulasi affordable loss itu saya itu sangat jelas ya. Yang dari pertama itu dari sisi waktu, 5 hingga 8 jam per minggu di luar jam kerja, itu sore dan weekend. Ini tuh menurut saya tidak mengganggu pekerjaan utama saya sama sekali. Nah, lalu dari sisi modal, itu saya hanya mengeluarkan 0 rupiah. Saya hanya butuh laptop yang sudah ada, koneksi internet, dan template dokumen yang sudah bisa saya buat sendiri berdasarkan pengalaman yang saya punya. Lalu dari sisi aset, pengetahuan dan pengalaman itu tidak bisa diambil orang lain dan bahkan jika Frosedo ini tidak menghasilkan uang Rp1 pun, saya tetap tumbuh portofolio saya, lalu reputasi saya, dan personal brand saya juga akan berkembang seperti itu. Dan skenario terburuknya itu ya saya tidak dapat klien sama sekali. Nah, kerugiannya itu adalah hanya waktu. Itu saja dan bukan kebangkrutan, bukan utang. Nah, ini adalah resiko yang mampu saya uh, tanggung seperti itu. Lalu prinsip Crazy Quilt yaitu membangun ekosistem mitra. Mitra strategis Frosedu itu ada 4, yaitu yang pertama sudah jelas supplier bahan baku. Nah, supplier ini itu akan menyediakan bahan baku demo untuk formulasi dengan harga khusus untuk klien Frosedu. Nah, yang kedua itu adalah laboratorium uji pangan terakreditasi, yaitu kita menyediakan paket uji lebih hemat dan fast track untuk klien referral dari Frosedu. Lalu yang ketiga itu adalah konsultan halal dan BPOM, yaitu kolaborasi lintas keahlian untuk layanan perizinan yang lebih komprehensif. Lalu yang keempat itu adalah komunitas UMKM Frozen Food, yaitu sebagai saluran akuisisi dari klien organik berbasis kepercayaan. Nah, tidak ada yang saya bayar sama sekali di kemitraan ini. Nah, semuanya itu adalah kemitraan berbasis nilai bersama dan kepentingan untuk saling menguntungkan, seperti itu. Oke, prinsip yang keempat itu adalah prinsip Lemonade, yaitu mengubah hambatan menjadi peluang. Nah, hambatan pertama yang saya hadapi itu adalah isu NDA dan etika profesional. Nah, sebagai karyawan aktif, saya tidak bisa membocorkan formulasi rahasia dagang perusahaan. Nah, apakah ini menjadi hambatan fatal? Menurut saya sih tidak. Justru ini sebaliknya, saya fokus pada pengetahuan generik, regulasi publik, dan metodologi standar industri yang bersifat universal. Nah, saya juga membangun personal brand di LinkedIn dan Instagram sebagai edukator industri. Nah, bukan konsultan yang memanfaatkan kerahasiaan perusahaan. Nah, ini justru membangun kredibilitas yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih kuat. Lalu hambatan kedua itu adalah UMKM tidak mempunyai anggaran besar untuk konsultasi profesional. Nah, jika saya masuk dengan harga yang tinggi, pasar akan tertutup menurut saya. Nah, solusinya itu apa? Saya menciptakan model layanan berjenjang, konten gratis untuk membangun kepercayaan, lalu template terjangkau untuk monetisasi awal, dan konsultasi premium untuk industri yang benar-benar siap. Nah, setiap segmen itu mempunyai pintu masuk yang sesuai dengan kapasitasnya sendiri, seperti itu. Lalu hambatan ketiga yang saya temui adalah regulasi BPOM berubah cepat dan membingungkan banyak UMKM. Nah, bagi saya sebagai praktisi, ini tuh justru keunggulan kompetitif yang tidak bisa ditiru sembarangan. Nah, saya membuat newsletter mingguan bernama Frost Rec Update
itu update regulasi pangan terbaru dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Newsletter ini akan menjadi market organik yang sangat powerful di komunitas UMKM pangan, jadi akan lebih terupdate lah. Lalu untuk prinsip yang kelima yaitu pilot in plan itu melengkapi ini semua menurut si Wilbank et al. Pada tahun 2022, wirausahawan yang efektual tidak berusaha mengontrol hal-hal di luar jangkauan. Nah, mereka tuh berfokus pada yang bisa dikendalikan. Nah, yang saya bisa kendalikan penuh adalah kualitas setiap sesi konsultasi, lalu pilihan klien yang saya dampingi, lalu standar output yang saya deliver, dan literasi layanan berdasarkan feedback nyata seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya adalah ekosistem layanan Frost Edu, yang dimana saya mention tadi bahwa Frost Edu ini bukan layanan tunggal. Nah, ini adalah sebuah ekosistem layanan berjenjang yang dirancang agar setiap UMKM bisa masuk dari pintu yang sesuai. Nah, tier pertama itu adalah Frost Edu Learn, yaitu adalah pintu masuk terbuka karena harga yang gratis. Nah, untuk paketannya itu bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, apa sih tujuannya membangun tier 1 ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk membangun audiens, untuk membangun kepercayaan dari customers. Nah, ini adalah investasi reputasi, bukan pengeluaran. Lalu kita masuk ke tier 2 yaitu Frost Educate yang di harga 99.000 hingga 350.000. Nah, untuk paket ini tuh untuk UMKM yang sudah siap naik kelas. Nah, untuk paketnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk e-book panduan dan template dokumen BPOM MD dan halal ini adalah produk digital yang bisa menghasilkan kita passive income karena kita bisa buat sekali untuk dijual berkali-kali seperti itu. Lalu untuk tier 3 yaitu Frost Edu Pro yang di harga 3 sampai hingga 10 juta per proyek. Nah, ini tuh layanan premium untuk UMKM yang serius ingin skalasi ke lebih besar seperti itu. Paketnya ini sebagai berikut bisa kita lihat. Nah, ini adalah layanan yang tidak ada tandingannya menurut saya di pasar karena tidak banyak orang yang memiliki kombinasi pengalaman formulasi, QA, dan perizinan sekaligus dalam satu orang seperti itu. Nah, slide selanjutnya adalah rencana aksi interaktif yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang fase pertama itu adalah bulan 1 sampai bulan 2, yaitu validasi dan membangun kehadiran. Nah, yang pertama itu adalah membuat 10 konten edukasi frozen food di LinkedIn dan Instagram. Lalu rilis satu template checklist GMP gratis sebagai lead magnet pertama. Lalu menghubungi 3 UMKM kenalan untuk pilot konsultasi gratis dan ukur seberapa banyak engagement dan pertanyaan yang masuk. Nah, ini tuh bukan tentang menghasilkan uang dulu. Nah, ini tentang memvalidasi bahwa masalah yang saya lihat itu benar-benar ada dan orang-orang bersedia menerima konsultasi yang saya tawarkan. Seperti itu. Lalu kita masuk ke fase 2, yaitu bulan 3 sampai 4, yaitu monetisasi dan perluasan mitra. Nah, setelah validasi baru masuk monetisasi. Nah, luncurkan paket tier 2, lalu onboard mitra lab dan konsultan halal, dan mulai menerima 2 klien konsultasi penuh pertama. Nah, sebagai tolak ukurnya itu adalah berapa konversi dari followers menjadi klien berbayar, seperti itu kita ukur. Nah, untuk itu kita masuk ke fase selanjutnya, fase 3 yaitu bulan 5 sampai 6, yaitu skala atau pivot. Nah, evaluasi data nyata, layanan mana yang paling menguntungkan dan paling diminati. Lalu pivot jika diperlukan. Nah, daftarkan Frost Edu sebagai entitas bisnis resmi yaitu CV atau PT perorangan. Nah, target bulan ke-6 ini adalah 10 juta per bulan dari gabungan ketiga tier layanan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah proyeksi dampak dan potensi pasar. Nah, mari kita lihat potensi pasarnya. Ada 4,2 juta UMKM di sektor makanan dan minuman di Indonesia menurut BPS pada tahun 2023. Nah, dari jumlah itu, kurang dari 10% yang sudah memiliki izin edar BPOM. Nah, ini berarti akan ada lebih dari 3,7 juta UMKM pangan yang berpotensial untuk menjadi klien di Frost Edu. Nah, tentu saja ya, kita tidak menargetkan semuanya, tapi bahkan ya, jika Frost Edu hanya menjangkau sepersekian persen dari pasar itu, skala bisnisnya sudah sangat signifikan menurut saya. Nah,
Modal awal yang dibutuhkan adalah Rp0 karena kita mulai dari means. Dan proyeksi revenue dari bulan ke-6 gabungan dari penjualan template digital sekitar Rp3 juta, 8 sesi konsultasi Zoom sekitar Rp2,8 juta, dan satu proyek konsultasi penuh sekitar Rp5 juta, totalnya lebih dari 10 juta per bulan. Nah, ini. Lalu tentu ini adalah proyeksi konservatif. Jika konten organik tumbuh dari word of the mouth berjalan, uh, angka ini bisa jauh lebih tinggi menurut saya. Lalu yang lebih penting itu dari angka ini adalah Frost Edu memiliki model bisnis yang berkelanjutan karena tidak bergantung pada modal besar, tidak bergantung pada satu klien, dan terus berkembang dari feedback yang nyata dari consumer. Oke, selanjutnya adalah refleksi mengapa Frost Edu ini adalah bisnis efektual, bukan kasuatif. Nah, pendekatan kasuatif memulai dari target pasar dan goal. Nah, Frost Edu ini memulai dari 4 tahun pengalaman dan jaringan industri yang sudah ada. Pendekatan kasuatif membutuhkan modal awal untuk operasi dan marketing. Nah, Frost Edu ini memulai dari Rp0 karena pengetahuan dan waktu adalah modalnya. Lalu pendekatan kasuatif itu membuat bisnis plan 5 tahun. Nah, Frost Edu ini menjalankan siklus aksi kecil, ambil feedback, dan adaptasi cepat seperti itu. Dalam hal resiko, pendekatan kasuatif berusaha meminimalisasi lewat prediksi. Nah, Frost Edu ini sudah menerima skenario terburuk sejak awal melalui prinsip affordable loss. Nah, dan soal mitra, pendekatan kasuatif merekrut mitra setelah bisnis stabil. Nah, Frost Edu ini membangun ekosistem mitra sejak dari pertama melalui prinsip Crazy Quilt. Nah, ini bukan sekedar perbedaan teknis, ini adalah perbedaan mentalitas wirausahaan yang fundamental. Dan saya ingin menutup refleksi ini dengan kalimat dari Saraswati tahun 2001 yang paling menggambarkan semangat Frost Edu, yaitu "We don't predict the future, we create it". Nah, Frost Edu ini tidak lahir dari prediksi pasar dan financial model yang sempurna. Dia lahir dari kepercayaan bahwa 4 tahun pengalaman di industri ini adalah modal yang lebih berharga dari berapapun rupiah yang ada di rekening bank saya. Seperti itu. Berikut daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi ini. Terima kasih.